nama aku Relisa. Aku dari Prodi Akuntansi Perpajakan Universitas Sari Al-Aitam, mahasiswa semester 5. Di sini aku bakalan ngejelasin materi yaitu tentang penyusunan anggaran bahan baku. Tada! Nah, kalian tuh pasti bertanya-tanya kan, apa sih anggaran bahan baku? Nah, jadi bahan baku itu merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang berbentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Nah, untuk anggaran bahan baku yaitu semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, untuk tujuannya apa sih? Nah, di sini ada 3 tujuan utama untuk penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama itu, dengan disusunnya anggaran bahan baku, dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Lalu, yang kedua, yaitu dengan disusunnya bahan baku dapat diketahui harga bahan baku, sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Nah, untuk yang terakhir yaitu dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Nah, selain itu ada juga elemen-elemen anggaran bahan baku, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada anggaran kebutuhan bahan baku atau bahan baku siap dipakai. Jadi, anggaran kebutuhan bahan baku itu disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Lalu yang kedua, ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode tertentu. Lalu yang ketiga itu ada anggaran persediaan bahan baku. Jadi untuk jumlah bahan baku yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan karena adanya faktor persediaan. Lalu untuk yang terakhir yaitu anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada anggaran biaya pemakaian bahan baku, yaitu bahan baku yang dibeli oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan juga bahan baku yang tersimpan di gudang sebagai persediaan. Nah, untuk selanjutnya ada penyusunan anggaran bahan baku. Jadi, penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produksi, lalu rencana sediaan bahan baku, dan juga standar bahan baku yang dipakai. Untuk rumusnya yaitu ada hitung pembelian bahan baku yang pertama, lalu pembelian yaitu sama dengan unit dibeli dikali harga per unit, lalu ditambahkan dengan sediaan awal. Jadi bahan baku tersedia sama dengan sediaan awal ditambah pembelian, lalu dikurangi dengan sediaan akhir, yaitu bahan baku dipakai sama dengan bahan baku yang tersedia dikurang sediaan akhir. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran bahan baku berdasarkan anggaran sediaan, pemakaian, dan biaya standar produksi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada biaya bahan baku standar per unit produk, yaitu biaya bahan baku standar per unit produk bisa disebut juga dengan BBSP, terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Nah, untuk rumusnya yaitu biaya bahan baku standar per unit produk sama dengan kuantitas standar bahan baku dikali dengan harga standar bahan baku. Lalu untuk yang kedua yaitu ada anggaran bahan baku dipakai, yaitu anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah atau dengan satuan uang, disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Nah, jadi anggaran biaya bahan baku ini tuh disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit, yaitu satuan barang atau kuantitas standar produk atau bahan dipakai.
Nah, untuk rumusnya yaitu ada anggaran biaya bahan baku sama dengan KST dikali HST, atau bisa juga anggaran biaya bahan baku sama dengan P dikali BBSP. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi, untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode yang akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan seperti neraca atau laporan laba rugi pada periode telah lalu. Lalu untuk selanjutnya ada anggaran belian bahan baku, yaitu untuk menyusun anggaran belian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya yaitu belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang dengan sediaan bahan baku awal. Untuk selanjutnya di sini tuh ada laporan belian bahan baku. Misalkan anggaran belian bahan baku triwulan tahun 2016 dibandingkan dengan laporan belian bahan baku atau yang terrealisasinya. Bagian pembelian yaitu membuat laporan belian bahan baku bulan Februari tahun 2016. Nah, ini untuk datanya. Nah, jadi pada laporan belian bahan baku bulan Februari tahun 2016 yaitu kita itu membandingkan antara anggaran pembelian bahan baku dengan realisasi pembelian yang sebenarnya terjadi pada bulan Februari tahun 2016 untuk dua jenis bahan baku yaitu kedelai dan gula merah. Yang pertama, dari sisi anggaran perusahaan merencanakan pembeliannya itu sebesar 158,75 ons dengan nilai Rp12.475. Angka ini menjadi target yang seharusnya dicapai dalam bulan tersebut. Nah, yang kedua, dari sisi realisasi bulan Februari, pembelian yang benar-benar dilakukan hanya sebesar 50 ons dengan nilai Rp3.840. Jadi, artinya perusahaan itu hanya membeli 31% dari rencana bulan itu. Yang ketiga, yaitu untuk realisasi bulan Februari atau akumulasi dari awal tahun, total pembeliannya itu mencapai 102 ons dengan nilai 7.987. Jadi secara kumulatif, pembelian bahan bakunya itu masih berada di awal atau masih di bawah target. Baru sekitar 2 atau per 3 dari yang direncanakan. Jadi secara keseluruhan, laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu membeli bahan baku lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Lalu untuk yang terakhir, ada anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Yaitu bila bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku. Sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk belian bahan baku. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi anggaran biaya bahan baku. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye. Thanks for watching, guys.